teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik. Ya, makasih ya teman-teman udah datang pada sesi handover pagi ini dengan tepat waktu. Seperti biasa kita akan melakukan handover dengan menggunakan teknik SBAR ya, supaya apa yang kita lakukan ini bisa terstruktur dan juga disampaikan dengan jelas dan tidak ada yang terlewati. Nih, aku juga nih mau ingetin buat teman-teman nanti untuk komunikasinya biar dijaga ya, buat antar shiftnya, antar profesinya juga, supaya kita tetap menjaga keselamatan pasiennya. Kita perhatiin. Nah, hari ini kita akan membahas dengan dua kasus utama ya pasiennya. Yang pertama ini dengan pasien post operasi dengan kondisi vital yang masih labil. Terus juga satu lagi pasien dengan nyeri yang belum teratasi ini. Dimohon buat teman-teman lebih diperhatikan ya pasiennya. Ada yang mau ditanya dulu deh? Belum ada sih. Belum ada, oke. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya langsung. Saya mulai langsung. Selamat pagi juga semuanya. Saya mulai dengan pasien pertama, itu pasien prioritas ada di Bapak Sutrisno, usianya itu ada di 58 tahun. Masuk kemarin siang dengan keluhan nyeri hebat di perut kanan bawah. Tadi malam menjalani operasi appendektomi. Pasca operasi tekanan darahnya sempat turun 90/60 mmHg. Saat ini tekanan darah terakhir Bapak Sutrisno itu ada di 98/66 mmHg, denyut nadinya itu 106 kali per menit dan masih lemah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pasiennya apakah sudah mendapatkan terapi cairan, Sus? Kalau di sini sudah diberikan untuk cairannya itu RL 500 ml dan mulai tampak membaik, tapi masih perlu pemantauan. Ketat itu tiap 30 menit ya. Itu dicatat aja di 30 menit sekali pemantauannya. Terus sudah dipasang juga monitor dan infus, itu udah berjalan dengan baik. Oke, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung lagi ke dokternya ya, ke dokter Farida. Bisa kamu konfirmasi dulu nih apa aja yang harus tindakan yang diberikan buat pasiennya nih ya. Nah, jadi untuk shift sore ini fokus pada pemantauan TTP, tekanan darahnya juga, dan juga keseimbangan cairannya ya. Jangan lupa dicatat dengan perubahan yang dengan waktunya, perubahannya dipastiin. Baik, nanti saya akan pantau dan update kondisinya ke dokter jika misalnya ada penurunan atau peningkatan. Oke, saya lanjut dengan pasien kedua ya. Pasien kedua itu ada pasien Ibu Mira, usianya itu ada di 34 tahun. Post operasi sesar masih mengeluh nyeri perut skala 7 dari 10, sudah diberi paracetamol 4 kali 1 gram dan kompres hangat, tapi efeknya itu kurang signifikan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk Bu Mira, apa ada alergi obatnya, Sus? Untuk Ibu Mira nggak ada alergi yang dilaporkan sih, Sus. Baik, kalau misalnya tidak ada, nanti saya akan evaluasi nyerinya kembali sore ini. Terus juga kalau misalnya nyerinya nggak berkurang, nanti saya akan konsultasi ke dokter Farida untuk opsi penambahan analgetik. Oke, baik. Saya catat ya, Sus. Oke, kalau gitu sekarang kita cek dokumentasi dan juga sistem keamanan pasien yang biasa kita panggil dulu nih. Oke, saya sambil samain di komputernya ya. Iya, boleh. Saya mulai dari label alergi sudah ditempel di ranjang dan rekam medis. Pemeriksaan jatuh sudah dilakukan menggunakan Morse scale. Pasien Pak Sutrisno mendapat skor sedang, jadi bel dan alat bantu itu sudah disediakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada sih, pasti paling nanti saya akan pastikan kalau posisi tidurnya itu tetap rendah, terus juga selimutnya nggak menutupi lantai, dan juga alasnya itu anti slip. Ya, betul ya, benar banget. Oke, mungkin untuk paparan hari ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Jangan lupa baik kita baca doa ya sebelum memulai kegiatan hari ini. Semoga kita kerjanya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Saya berdoa dimulai. Selesai. Semangat ya teman-teman ya. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Iya, oke, terima kasih. Selamat pagi Pak, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Eli yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Gimana Pak kabarnya? Lumayan baik, Sus. Malam tidurnya kurang nyenyak, Sus. Kenapa tuh Pak kalau boleh tahu?
Ini yang dekat bekas lukanya rasa kayak sakit gitu. Boleh saya cek Pak? Boleh. Kenapa? Coba nanti saya laporkan ke dokternya dulu ya Pak. Baik, di sini saya akan mau memeriksa titik di bapaknya Bu. Kita lihat stabil apa enggak. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Pak. Boleh tanya, Pak? Suhunya Pak. Nah, suhunya normal ya. Obat yang semalam sudah diminum Pak? Sus. Apakah ada keluhan Pak? Ada sus. Sakit perut setelah operasi. Kalau boleh tahu nyerinya itu seperti apa ya Pak? Tusuk-tusuk. Sempat lemes-lemes juga sus. Ya nanti saya kasih tahu ke dokternya ya. Tekanan darahnya normal ya Bu, Pak. Sama saya juga mau menyampaikan ya Pak, Bu, bahwa Pak Sutrisno ini sempat mengalami penurunan tekanan darah, tapi sekarang tadi saya sudah cek, ternyata tekanan darahnya itu sudah stabil. Alhamdulillah kalau stabil. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, Bu? Saya udah lagi sus. Ya baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, Pak. Pagi Dok. Pagi sus. Saya mau kasih informasi untuk pasien yang atas nama Pak Sutrisno. Nah, tadi saya sudah mengecek tanda-tanda vitalnya, tekanan darah Pak Sutrisno itu 110/90, terus nadinya 90 kali per menit, frekuensi nafasnya 20 kali per menit, terus suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, terus juga pas Sutrisno itu ada keluhan nih Dok. Kalau pas Sutrisno ini susah tidur, terus juga mengeluh di area lukanya itu sakit, nyeri katanya. Terus juga pas Sutrisno itu tampak ini Dok, lemas. Udah situ aja Dok. Nanti kita segera visit lagi ya untuk mengecek kembali keadaan masuk Krisna. Baik, Dok. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Pagi dok. Ya, kenalkan ya, saya Dr. Farida dan juga ini Suster Mel. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Sakit sus. Sakit. Bagian apa nih Pak yang sakit Pak? Makin pas operasi. Nanti saya cek terlebih dahulu ya Pak nafasnya. Bapak bisa tarik nafas ya Pak. Boleh dibuka Pak perutnya Pak? Enak ya Pak. Tarik nafas Pak. Saya boleh lihat Pak lukanya? Boleh Dok? Baik, lukanya cukup bengkak ya Pak dan juga tidak ada infeksi. Kalau saya tekan boleh nggak Pak? Boleh. Maaf ya Pak. Sakit gak Pak? Sakit Dok, sakit. Sini. Ya, sakit. Nah, sakitnya kira-kira 1 sampai berapa Pak? Dulu ya Pak.
Nah, jadi ada skala nyeri yang pertama, kalau 0 itu tidak sakit, 1 sampai 3 bisa ditahan, dan 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 9-nya itu sakit, dan juga 10-nya itu sangat sakit. Kira-kira Bapak di angka berapa, Pak? Oke, 7 sampai 9 ya, berarti sakit ya, Pak. Oke, baik. Nanti untuk lukanya saya resepkan obat ya, Pak, untuk diminum. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan, Bu, Pak? Ada sih dong. Jika tidak ada, saya pamit ya, Pak, Bu. Selamat siang. Makasih dok. Baik, Prof. Meli, tadi untuk Bapak Sutrisno nanti kita resepkan obat tramadol dosis rendah ya, tapi pastikan agar pasien tidak mengalami ngantuk berlebih. Oke dok, nanti saya siapkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, terima kasih telah hadir di sesi handover kali ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, bisa tolong berikan informasi tentang keadaan terakhir pasien? Bisa Bu. Untuk pasien atas nama Pak Sutrisno, tekanan darahnya sudah mulai stabil, terus juga suhunya normal, nadinya normal, frekuensi pernapasannya juga normal. Namun ada sedikit keluhan nih Bu. Untuk Pak Sutrisno ini mengeluh sulit tidur, terus juga lemas, terus sama ini di bagian lukanya itu terasa sakit dan bengkak. Tapi tadi saya sudah kasih analgetik tambahan sesuai instruksi dari dokter. Itu aja sih Bu. Karena tadi masih ada keluhan, nanti kamu tolong cek ya, tanyain keluhannya masih ada atau enggak. Oke, nanti saya pantau. Oke, terima kasih ya semua. Kita akhiri handover dengan memastikan satu hal, yaitu keselamatan dan kenyamanan pasien adalah prioritas utama. Oke, sekarang kita berdoa ya, semoga lancar kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat sore. Semangat. Thank you.